Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keterampilan pil flame. Dua sosok saling berhadapan di tanah terbuka yang sangat besar. Tangan mereka berdua masing-masing diselimuti oleh api berwarna biru dan ungu tua. Saat api membubung, mereka membawa suhu tinggi yang menyebabkan ruang di sekitar mereka berdua menjadi sedikit bengkok dan ilusi. Galeri pengamatan benar-benar sunyi saat mereka menyaksikan dua api berwarna berbeda di tangan mereka berdua. Hanya beberapa saat kemudian sebelum ada seseorang yang mengeluarkan seruan tidak percaya. Kenapa Xiaoyan itu bisa mengeluarkan api esensi? Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis atau orang kuat sekelas Do Wang ke atas? Jangan bilang kalau orang ini juga seorang alkemis. Api berwarna ungu, betapa indahnya. Banyak desahan kaget atau suara ragu berulang kali terdengar di galeri tontonan di sekitar lapangan terbuka. Mengapa bocah ini juga memiliki api semacam ini? Xiao Yu juga kaget saat melihat perubahan situasi di dalam arena. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba bergumam, itu benar, dulu sebelum dia pergi, kudengar orang ini memiliki guru alkemis misterius. Dari kelihatannya sekarang, dia juga harus menjadi seorang alkemis. Tidak heran dia bisa memanggil api esensi yang mirip dengan Lu Mu. Sun Er, berdiri di samping, yang tatapannya menatap ke arena, mengangguk sedikit. Menurut laporan Ling Ying, dia dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa jika Xiao yang menampilkan semua kartu truf yang dia pegang saat ini, kemungkinan hampir tidak ada orang kuat dari kelas yang sama di akademi ini yang bisa mengalahkannya. Lu Mu mungkin dianggap sebagai orang yang kuat dan berbakat yang sulit didapat, tetapi dia masih tidak memiliki terlalu banyak ancaman dari sudut pandang Xiaoyan. Xiaoyan saat ini jauh dari pemuda tidak berguna di klan Xiao saat itu, yang menahan tatapan jijik dan ejekan. Saat ini, bakat pelatihan yang dimilikinya akan membuat siapapun merasa terkejut. Di sisi lain galeri tontonan, ekspresi Baishan menjadi sedikit lebih gelap dan lebih serius setelah Xiaoyan memanggil api berwarna ungu. Dia juga tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar akan memiliki kartu tersembunyi yang begitu kuat. Hehe, kakak Baishan, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika orang itu memiliki jenis api yang mirip dengan Lu Mu, itu tidak berarti dia cocok untukmu. Bukankah Lu Mu saat itu kalah darimu meski memiliki Blue Crystal Flame miliknya? Saat ekspresi Baishan menjadi sedikit suram, tawa yang berisi sanjungan dipancarkan dari sisinya. Baishan menoleh untuk melihat. Sebenarnya beberapa siswa dari kelasnya yang biasanya mengikutinya berkeliling. Wajah Baishan tidak menunjukkan kegembiraan atas kata-kata menjilat ini yang disukainya. Dia hanya menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, api kristal biru milik Lu Mu memang menyebabkan orang menjadi takut. Saat itu, saya juga mengandalkan keberuntungan ketika saya mengalahkannya. Namun, saya ingin tahu apakah Blue Crystal Flame atau nyala berwarna ungu itu lebih kuat. Terlepas dari siapapun yang menang, mereka hanya akan menghadapi kemungkinan tersingkir ketika mereka bertemu kakak Baishan. Ketika saatnya tiba, Junior Sun Er secara alami akan tahu betapa hebatnya kakak Baishan. Karakternya yang terlihat acuh tak acuh tapi angkuh pasti tidak akan membuatnya berjalan bersama dengan kegagalan. Saat itu, keinginan kakak akan terpenuhi. Sudut mulut Baishan terangkat. Tidak ada yang bosan mendengar kata-kata manis. Apalagi saat ini dia paling menyukainya ketika orang lain meremehkan Xiaoyan di depannya. Xiaoyan, kuharap kau bisa mengalahkan Lu Mu. Kalau tidak, bukankah itu akan kurang menyenangkan bagiku? Aku benar-benar akan mengalahkanmu di depan Sun Er. Saya ingin membiarkan Anda tidak memiliki wajah untuk muncul di depan Sun Er lagi. Tawa yang jelas dan dingin terdengar di dalam hatinya. Senyum di wajah Baishan berangsur-angsur menjadi hangat.
Tangannya memeluk bagian depan dadanya saat dia melihat arena dengan samar. Di sisi lain, wanita muda berpakaian merah itu juga sedikit terkejut karena api ungu yang diciptakan Xiao Yan. Namun, dia dengan cepat pulih. Dia diam-diam berbisik pada dirinya sendiri sebelum mengarahkan fokusnya ke arena. Dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya hari ini, sepertinya kompetisi antara Xiao Yan dan Lu Emyu ini tidak diragukan lagi akan menjadi yang paling menarik. Sombong dan arogannya tidak menyangkal hal ini. Old Huo, bagaimana? Dapatkah Anda melihat apa asal api ungu Xiao Yan itu? Wakil kepala sekolah yang duduk di kursi di tengah tersenyum sambil memandangi lelaki tua yang tak banyak bicara yang duduk di sebelah kirinya. Melihat hal yang dia makan sebelumnya, kupikir itu adalah pil obat atau yawan yang berisi biji api liar. Sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar dapat memikirkan metode ini. Namun, benda ini mungkin tampak mudah digunakan tetapi sangat sulit dikendalikan. Mungkin akan ada kesulitan jika Xiao Yan ingin mengandalkan ini untuk menghadapi api kristal biru Lu Emyu. Orang tua bernama Old Huo merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Meskipun sebagian besar informasi mengenai Xiao Yan diketahui oleh eselon atas Akademi Jianan, mereka hanya berhenti pada catatan kasar, Delel. Mereka tidak tahu banyak tentang detail yang mirip dengan jenis api apa yang dimiliki Xiao Yan, atau yang lebih halus. Detailnya. Meskipun Akademi Jianan memiliki jaringan informasi yang membuat seseorang tidak bisa berkata-kata, bagaimanapun juga, itu tidak dapat menemukan semua yang terjadi di dalam Kekaisaran Magia yang terletak puluhan ribu kilometer jauhnya. Karena mereka terdesak waktu, sumber informasi mengenai Xiao Yan sebagian besar adalah beberapa informasi yang dikumpulkan oleh bawahan mereka di jaringan informasi dari orang-orang biasa di Kekaisaran. Selain itu, ada banyak hal tentang Xiao Yan yang belum menyebar di tempat semacam itu dan di tempat itu ada pernyataan tak berdasar yang menyebar. Karena itu, ini juga menentukan kejutan yang menyentuh hati yang mereka rasakan hari ini. Di arena, Lu Emyu juga perlahan pulih dari keterkejutan yang diberikan api berwarna ungu di atas tangan Xiao Yan. Dia menatap pria muda berjubah hitam itu dengan saksama saat dia bertanya sambil tersenyum, "Saya tidak berharap untuk bertemu seseorang dengan pekerjaan yang sama. Saya pikir Anda juga harus menjadi seorang alkemis, kan?" Xiao Yan mengangguk sedikit tanpa menyangkalnya. "Meskipun aku tidak tahu tingkat persismu sebagai seorang alkemis, kupikir itu setidaknya berada di sekitar tingkat 2. Bakat seperti ini sangat mengejutkan." Lu Emyu menghela nafas dengan lembut. Api berwarna biru di tangannya segera melayang perlahan saat dia menatap nyala api. Sesaat kemudian, niat tempur yang melonjak merembes keluar dari tubuhnya. "Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatanmu. Biarkan saya melihat dengan tepat sejauh mana Anda telah mencapai dengan api yang Anda menghususkan diri." Lu Emyu menghirup udara dalam-dalam. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit keras. Niat bertarung yang berapi-api memenuhi matanya. Sebagai seorang alkemis, dia tidak peduli dengan kekalahan dari orang lain dalam hal Douqi. Namun, dia memiliki kesombongan yang menjadi miliknya ketika harus bermain api. Saat teriakan keras jatuh, nyala api berwarna biru di telapak tangan Lu Emyu tiba-tiba melonjak secara eksplosif. Akhirnya, itu berubah menjadi 2 busur api melingkar berwarna biru. Busur api mengelilingi tubuh Lu Emyu seperti 2 ular biru yang memiliki kecerdasan. Mereka berenang naik turun, melindunginya di tengah-tengah mereka. 10 jari Xiao Yan berpotongan satu sama lain. Dia segera memisahkan mereka. Di antara 10 jari, 10 api kecil berwarna ungu itu seperti cambuk kecil yang melingkari satu sama lain. Mereka dengan gesit terhubung ke cambuk panjang, tempat nyala api berwarna ungu itu naik. Cambuk panjang itu bergetar dan diikat ke tanah. Jejak hitam yang hangus segera muncul di permukaan batuan keras.
kedua orang di arena tampaknya melakukan kemampuan mengendalikan api mereka yang sangat indah. Tak terhitung banyaknya orang yang berseru dari galeri tontonan. Beberapa gadis bahkan tidak bisa menahan pembentukan bintang di mata mereka. Metode pertarungan yang cantik dan elegan semacam ini menyebabkan hati mereka memiliki kerinduan yang tak terbatas terhadap pekerjaan mulia yang dikenal sebagai alkemis. Syok melintas di wajah Lu Emyu saat dia melihat cambuk api yang sangat panjang di tangan Xiaoyan. Kemampuan kontrol api dari pihak lain sedikit di luar ekspektasinya. Namun, jika hanya sampai pada titik ini, itu masih dalam batas yang bisa dia tangani. Kaki Lu Emyu bergerak sedikit. Tumit kakinya sedikit terangkat dan tiba-tiba menginjak ke bawah sesaat kemudian. Tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bayangan biru yang langsung melesat ke arah Xiaoyan. Ci! Tangan Xiaoyan bergerak saat dia melihat Lu Emyu menyerang langsung dari depan. Cambuk api ungu yang panjang segera berubah menjadi bayangan ungu samar yang meledak. Ketika suhu tinggi melewati langit, itu membawa suara aneh, seperti minyak panas bertemu salju sedingin es. Kecepatan serangan cambuk api ungu yang panjang itu sangat cepat. Namun, saat akan mencapai tubuh Lu Emyu, dua busur api berwarna biru itu, yang menyelimuti permukaan tubuhnya, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Mereka bertabrakan berat dengan cambuk api ungu. Dalam sekejap, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari dua api berwarna. Percikan berlanjut sesaat ketika bayangan biru melesat sekali lagi. Cambuk api ungu Xiaoyan yang panjang benar-benar terhalang oleh busur api Lu Emyu. Jari-jari kaki Lu Emyu mendorong dan dia menembak ke daerah itu 3 meter dari tubuh Xiaoyan. Sudut mulutnya melengkung dan tangannya membuka dan menutup. Api berwarna biru tiba-tiba terwujud dan secara tiba-tiba dan langsung mulai berputar ke atas. Itu membentuk api kerucut spiral, hanya seukuran telapak tangan dalam waktu yang sangat singkat. Hehe, Xiaoyan, ini adalah keterampilan menyerang alkemis yang unik untuk departemen alkemis kami. Menggunakan api untuk berubah menjadi ki. Kekuatan yang meletus darinya tidak akan lebih lemah dari keterampilan Dou. Di Departemen Alchemist, kami menyebutnya Pil Fame Skill. Api berputar berbentuk kerucut mengeluarkan suara senandung dari dalam telapak tangan Lu Emyu. Lu Emyu membuka mulutnya dan tersenyum. Telapak tangannya tiba-tiba menabrak dada Xiaoyan. Ujung nyala kerucut itu langsung mengarah ke Xiaoyan. Bagian tajam dari puncak menciptakan garis melingkar berwarna biru dari angin karena putaran kecepatan tinggi, mengubahnya menjadi pusaran yang muncul di ujung api. Keterampilan Pil Fame? Departemen alkemis di sini memang memiliki beberapa keahlian. Ini benar-benar memungkinkan alkemis untuk menggunakan api dengan cara ini. Tidak heran bahkan guru memberikan pujian setinggi itu untuk Akademi Jianan. Memang ada beberapa tempat yang luar biasa. Xiaoyan dengan jelas merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam api kerucut yang menembak secara eksplosif ke arahnya. Sebuah kejutan melintas di hatinya. Bergerak dengan pikirannya, cambuk api berwarna ungu di tangannya langsung menyusut menjadi sekelompok api berwarna ungu. Api bergoyang-goyang dengan cepat dan di bawah kekuatan spiritual Xiaoyan yang luar biasa besar, kelompok api berwarna ungu dibagi menjadi 2 di kedipan mata. Sebagian besar dibangun dengan paksa menjadi tirai api berwarna ungu, sementara sebagian kecil lainnya diam-diam digulung di sepanjang tangan Xiaoyan. Pada saat ini, nyala api berbentuk kerucut itu juga akhirnya membawa suara angin kencangnya membelah tirai api dengan keras. Ledakan hebat segera muncul. Itu membawa lingkaran 2 gelombang api berwarna yang meletus dan melonjak keluar dari tengah arena. Sesaat kemudian, gelombang panas menyapu seluruh stadion. Para siswa di sekitar galeri tontonan tidak bisa menahan kepala mereka ke samping untuk menghindari udara panas yang tiba-tiba muncul. Di dalam arena di mana gelombang api meledak, sosok biru tiba-tiba melesat kembali secara eksplosif. Setelah kakinya tergelincir di tanah selama beberapa meter,
Dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menyaksikan tempat di mana gelombang api perlahan menghilang. Sesaat kemudian, gelombang api telah benar-benar menghilang, tetapi dia tidak melihat sosok manusia di dalamnya. Lu Emyu sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia melihat sekelilingnya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa lengan dan kakinya terasa sedikit terbakar. Saat dia buru-buru menundukkan kepalanya, matanya menyusut, menyadari bahwa tangan dan kakinya tanpa sadar telah terjerat oleh dua rantai berwarna ungu. Kedua rantai api berputar di sekitar tangan dan kaki Lu Emyu, seperti dua ular kecil, sambil memancarkan panas yang lemah. Jangan bergerak. Jika tidak, rantai api ini akan meledak. Jika itu terjadi, Anda tidak akan bisa menjaga tangan dan kaki Anda. Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari belakang Lu Emyu, menyebabkan Lu Emyu, yang baru saja ingin melawan, mengeraskan seluruh tubuhnya. Lu Emyu menoleh dengan susah payah. Dia memandang Xiao Yan, yang tanpa sadar muncul di belakangnya, dan menyadari bahwa saat ini telapak tangan kanannya sedikit terbuka. Mengikuti gerakan jarinya, Lu Emyu dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu rantai api yang mengikat tangan dan kakinya secara bertahap telah melonjak. Orang ini, sebenarnya mampu mengendalikan api dengan cara yang begitu indah. Lu Emyu menatap Xiao Yan, yang berada sekitar 10 meter darinya, tapi sebenarnya masih bisa mengendalikan nyala api yang telah meninggalkan tubuhnya. Syok melintas di mata Lu Emyu. Jarak semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh alkemis tingkat 4 biasa. Xiao Yan berdiri lebih dari 10 meter dari Lu Emyu di arena sementara yang terakhir berdiri di tempat yang sama dengan seluruh tubuhnya menegang. Ada beberapa rantai yang dibentuk oleh api berwarna ungu di tubuhnya, yang perlahan-lahan menjelajahinya, seperti tali yang menjebaknya di dalam dan menyebabkan dia takut untuk membuat perjuangan sekecil apapun. Di galeri tontonan sekitarnya, para siswa, yang baru saja memalingkan muka karena gelombang udara panas, sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke arena. Namun, mereka secara kebetulan akhirnya melihat pemandangan aneh ini yang menyebabkan keheranan segera muncul di wajah mereka. Hanya ada beberapa orang yang dapat dihitung di galeri tontonan yang telah dengan jelas melihat bagaimana Lu Emyu dikalahkan. Bahkan Bai Shan dan yang lainnya gagal menemukan. Oleh karena itu, wajahnya saat ini benar-benar tertutup syok. Anak nakal yang baik. Membagi api menjadi dua. Salah satunya digunakan untuk mempertahankan dan menarik perhatian Lu Emyu sementara yang lainnya tersembunyi di bawah tanah, menciptakan jebakan dan menunggu Lu Emyu untuk melangkah ke atasnya. Meskipun jebakan itu disembunyikan dengan cukup kasar, ini terjadi selama pertempuran dan ada juga penutup api. Siapa yang mau berusaha keras untuk mengamati kaki mereka? Melakukan dua hal seperti ini secara bersamaan membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup besar untuk diselesaikan. Xiao Yan ini layak menjadi seseorang yang menjadi juara pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jia Ma. Old Huo, di tengah galeri pengamatan, perlahan menghembuskan napas. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Aku kalah, Lu Emyu tidak berani menggerakkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia hanya menghela nafas, menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata dengan pahit. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia bertepuk tangan dengan lembut dan api berwarna ungu yang mengelilingi tubuh Lu Emyu segera berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan yang secara tidak sengaja mengungkapkan hal ini menyebabkan Lu Emyu tertawa getir sekali lagi. Pil Flame Skill dari Departemen Alkemis ini juga sangat kuat. Jika saya tidak menggunakan Douki untuk menggumpalkan sebagian kecil dari armor Douki di depan dada saya sebelumnya, saya tidak akan bisa memblokir api kerucut spiraling Lu Emyu hanya dengan tirai api ungu. Sepertinya jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya harus mempelajari Pil Flame Skills. Jika saya bisa berlatih, akan ada beberapa taktik tambahan saat saya bertarung dengan orang lain di masa depan. Xiao Yan menunduk dan menatap jubah hitamnya,
di mana sebuah lubang telah dibakar sambil bergumam di dalam hatinya. Pertandingan ini dimenangkan oleh Xiao Yan dari Huangclass Sechon Class. Suara yang jelas dari kursi hakim sekali lagi terdengar. Ledakan! Saat suara hakim jatuh, sorakan yang datang dari segala arah segera terdengar. Pertarungan antara dua alkemis hari ini adalah pembuka mata mereka. Nama Xiao Yan mungkin akan mulai menyebar ke seluruh akademi mulai saat ini. Hanya sampai saat ini keraguan tentang penilaian Sun Er mulai benar-benar hilang. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seseorang yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa dalam hal Douki tetapi juga memiliki bakat besar dalam hal pengobatan, adalah seseorang yang sulit ditemukan, bahkan jika ditempatkan di seluruh akademi luar. Xiao Yan hari ini benar-benar menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.